Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita lihat, kalau kita saksikan riwayat yang disampaikan oleh Malik bin Al-Huwairis atau yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah, tidak akan membuat kita ngeri, tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati. Mengapa demikian? Kita masih diberikan kesempatan ketemu orang tua. Ya, banyak di antara saudara kita ada yang sudah meninggal orang tuanya, baik kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Alhamdulillah, jika masih ada orang tua kita hadir di tengah-tengah kita. Babe saya almarhum Allah yarham pernah bilang, orang tua tuh keramat lu berjalan. Keramat lu berjalan tuh orang tua. Ada orang pergi ke keramat mana gitu, pergi ke keramat mana, dia minta mbah gini, enggak. Keramat yang berjalan, yang masih hidup, yang bernafas, yang Anda bisa minta doa kepadanya, orang tuamu. Ya. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu ngeri sekali, ta'zim sekali kepada orang tuanya, karena takut sekali ucapan mereka itu berbahaya, mengguncang arsy-Nya Allah, menembus lapis-lapisan langit itu. Lapisan-lapisan langit ditembus oleh doa orang tua kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'wahum." Ada 3 orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah doanya. Siapa diantaranya? Al-walid liwaladihi. Orang tua saat dia berdoa untuk anak-anaknya. Makanya jangan sampai ada tetesan air mata yang keluar dari mata orang tua kita karena kecewa kepada kita. Jangan. Jangan sampai ada lisan yang dia ucapkan kalimat-kalimat kepada Allah dan saat itu malaikat Allah mengaminkan. Kenapa? Jangan sampai ada doa yang membuat kita malah justru belangsa, kata orang Betawi. Jangan sampai ada doa yang membuat kita itu di kehidupan kita mendatang susah. Kenapa? Karena kita pernah menggoreskan luka di hati orang tua kita. Ingat kisah seorang Jurej yang mana saat dia sholat, bukan sedang nongkrong, bukan sedang kongko, bukan sedang asik berolahraga, bukan sedang asik ngobrol sama teman, sedang sholat, sedang ibadah. Ibundanya datang mengatakan, "Ya Jurej." Dia berkecamuk suasana hatinya, dia katakan, "Ummi am salati," ibuku atau sholatku. Kemudian dia katakan lagi, "Ya Jurej." Jurej pun terus bertempur suasana di dalam hatinya, "Salatku atau ibuku? Ummi am salati?" Sampai 3 kali, karena tidak ada respon dari Jurej, apa kata ibundanya? "La amatakallahu ya Jurej hatta tanzura fi wajhil mumisat." Semoga Allah tidak buru-buru mewafatkan wahai Jurej sampai engkau dihinakan oleh Allah, digelandang di depan wajah para pezina. Jangan sampai doa semacam ini terlintas dari lisan orang tua kita. Jangan sampai doa-doa yang kayak gini terucap dari lisan mereka. Pastikan doa yang keluar dari lisan mereka, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Anugerahkan kepada kami anak cucu keturunan kami yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin, waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Doa ini yang kita minta dari orang tua kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa keduanya. Makanya dalam ayat di surat Al-Ahqaf apa katanya? Allah berfirman, kalau kita sudah sampai usia 40 tahun, banyak-banyak kita sadar melihat ke atas, orang tua kita sudah mulai tua, sudah mulai memutih rambutnya, sudah mulai gugur giginya, sudah mulai rapuh tulang belakangnya. Melihat ke bawah, mungkin kita punya anak, punya keturunan. Maka doanya, "Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Ya Allah, anugerahkan kesyukuran kepada kami. Auzi'ni an ashkura ni'matak, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Ketahuilah usia 40 itu adalah usia keemasan kita. Usia keemasan kita itu 40. Orang barat bilang hidup dimulai dari 40. Ya, Islam sudah mengatakan itu jauh sebelum mereka mengatakan. Usia gemilang kita 40. Mau kemana kita setelah 40? Di situ titik tolak perubahan kita. Andai di usia itu kita tidak bisa mengarah kepada yang lebih baik,
Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Jangan salahkan Allah kalau Allah tutup usia Anda di dalam kemaksiatan. Jangan salahkan Allah kalau Allah tutup usia Anda di dalam su'ul khatimah. Makanya dahulu Ibnu Jarir At-Tabari setelah 40 tahun dia kurangi berjumpa dengan orang-orang yang enggak menambah maslahat dalam hidupnya. Dia kurangi perjumpaan dengan orang-orang yang tidak membawa manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena tahu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Rabb, juga kepada nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kita masih lihat di antara mereka ada yang masih hidup. Walaupun kita lihat sudah mulai lupa daya ingatnya. Datang berjumpa, ditanyanya, lu kapan datang Ji? Gitu. Berkali-kali. Padahal kita sudah ngobrol lama, duduk sudah sekitar 1 jam lebih. Ditanya lagi, lu kapan datang Ji? Allah yarham engkong kami, karena saya dari kecil tinggal sama engkong. 6 tahun saya tinggal, ya usia 6 tahun sudah dibawa engkong. Jadi terasa banget gitu, waktu engkong mengalami kepikunan di usia tuanya, datang ngobrol, kapan datang lu Ji? Tapi ada satu yang saya masih ingat sampai hari ini. Setiap azan kumandang, dia tahu itu waktu sholat. Mungkin dia lupa kita, mungkin dia lupa kedatangan kita, tapi setiap waktu sholat datang dia nggak lupa itu. Dia selalu ke masjid. Makanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak baca doa ini pemirsa yang dimuliakan Allah. Setiap kita sudah sampai 40 tahun. Karenanya kalau sampai ada kerugian di atas kerugian, nggak ada yang lebih rugi. Nggak ada manusia yang paling rugi di atas muka bumi ini kecuali diri kita. Kalau 3 hal ini kena pada diri kita. Ramadan datang kita tidak bisa memaksimalkannya. Orang tua masih hidup keduanya, kita tidak bisa berbakti kepada keduanya. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan namanya tapi kita tidak bersolawat untuknya. Anda orang yang paling merugi di dunia ini. Nggak ada yang lain. Anda, kitalah orangnya. Kita yang paling merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau? Faman qassara fi dzalik, barang siapa yang tidak maksimal dalam baktinya kepada orang tuanya. Fa innahu, katanya orang ini ya, fatakhulukhulul jannah, luput darinya kesempatan masuk surga. Wa arghamallahu anfah, dan Allah sungkurkan hidungnya ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu kata Imam An-Nawawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalimat ini identik. Memang kalau orang tua menikah di saat usia 20 tahun, kemudian selisih kita dengan beliau adalah 20 tahun, maka usia beliau 40 tahun. Saat kita berusia 40 tahun, otomatis beliau di usia 60 tahun. Artinya apa? Sampai pada usia al-kibar, usia besar, usia sudah banyak, usia sudah lanjut, sudah tua. Apa katanya? Khassa bihi li'annahu ahwajul aqat ila huquqihima. Kata Syekh Fadlullah Al-Jilani dalam kitabnya Fadlullahi Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad. Apa kata beliau? Kenapa dikhususkan penyebutan al-kibar oleh Rasulullah? Usia yang lanjut tadi, ahwajul awqat. Karena usia ini usia yang paling ahwaj, paling membutuhkan kita. Mungkin dia tidak butuh rupiah kita, mungkin ia tidak butuh dolar kita, mungkin ia tidak butuh rial kita, mungkin ia tidak butuh euro kita, mungkin ia tidak butuh segalanya dari kita. Dia cuma ingin ngobrol sama kita. Wan, lu gimana sekarang, sehat? Rabbik firli. Mungkin dia nggak butuh makanan yang kita bawakan, enggak. Soal giginya sudah mulai gugur. Dia cuma butuh teman curhat. Dia butuh teman ngobrol. Sebagaimana waktu kita masih kecil, diajakin ngobrol gitu ya. Dan nggak pernah capek dia ngajakin kita ngobrol.
nggak pernah lelah, walaupun kalimatnya berulang-ulang. Dia bilang, ayo coba bilang emak, ayo coba bilang bapak. Mungkin cuma itu. Atau cuma kita ajarkan abi, umi. Atau kita ajarkan papa, mama gitu. Nggak pernah capek. Tapi sekarang kenapa kita mudah lelah untuk menjadi pendengar setia? Saat mereka butuh kita, saat mereka butuh curhat gitu. Ya, zaman makan Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali kalau kita masih punya orang tua tapi tidak menjadi jalan kita ke surga. Gak usah jauh-jauh nyari surga, gak usah. Ada surga di rumahmu. Gak usah jauh-jauh. Kadang ada orang pergi kemana gitu, bertapa di sana, cari amalan, cari wiridan, cari zikir. Mungkin ya bagus dalam prosesnya mencari itu. Tapi ada orang tuamu yang kau tinggalkan di rumah. Satu ketika tatkala ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, wa aradal hijrah, dia ingin ikut berhijrah. Dia minta izin untuk bisa berhijrah bersama Rasulullah SAW. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Irji, pulang engkau. Balik lagi engkau. Pulang kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka tersenyum lagi, buat mereka tertawa lagi seperti engkau sebelumnya telah membuat mereka berdua menangis. Irji ilaihima, kata Rasulullah SAW. Hijrah saat itu adalah amalan terberat, bukan jihad. Jihad belum ada saat itu, karena jihad baru Allah wajibkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Artinya apa? Belum ada amalan yang bisa menandingi hijrah. Tatkala dia memutuskan untuk berhijrah bersama Rasulullah, tapi dia tinggalkan kedua orang tuanya meneteskan air mata karena kesedihan, karena ulahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilaihima, pulang, balik lagi engkau, balik. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka tersenyum bahagia, buat mereka tertawa lagi sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Berapa banyak sekarang lisan kita menyayat hatinya, berapa banyak ucapan kita, perbuatan kita membuat dia menangis. Jangan-jangan telah bergetar arsy-Nya Allah, telah terbuka pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita kok hidup menjadi lebih belangsak sekarang. Menjadi hidup kita kok susah banget. Sial mulu hidup kita. Jangan-jangan ada lisan yang pernah mengeluarkan kata-kata dan itu lisan orang tua kita. Ikhwati fillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di benak kita ingatan bagaimana malin kundang, kendati itu adalah hikayat mungkin, tapi kita bisa ambil ibrahnya. Lihat, tidak ada kesuksesan bagi kita seorang anak kecuali kita bakti kepada kedua orang tua kita. Itu sukses yang hakiki. Anda boleh pergi ke luar negeri, Anda boleh kuliah di mana banyak orang mengidamkan kampus itu, tapi kalau Anda tidak bisa melantunkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Anda bukan siapa-siapa. Apalagi pasca kematiannya. Dia tidak butuh makanan, tidak. Dia tidak butuh minuman, tidak. Dia tidak butuh Anda ajak kuliner, enggak. Dia butuh doa-doa terbaik yang Anda panjatkan di keheningan malam, di sujud terbaik Anda di waktu-waktu mustajab. Itu yang dibutuhkannya, bukan yang lain. Itu yang dibutuhkan, ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga tatkala dia nanti di akhirat terdongkrak naik kedudukannya di surga, sampai dia kaget betul kaget di hadapan Allah. Dia tanya, ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, kok bisa kayak gini? Seperti apa ini? Kok saya dulu kayak di dunia biasa saja amalan saya. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladikalak. Semua ini karena ampunan, karena istighfar anakmu yang ia lantunkan kepadaku untukmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya, mindset kita tentang kesuksesan, tolak ukur kita tentang kesuksesan nggak usah muluk-muluk. Anda bisa bakti kepada kedua orang tua, kita bisa sukses mendoakannya, kita bisa lebih care kepadanya. Itu tolak ukur kesuksesan kita. Gak usah muluk-muluk, gak usah.
Karena tatkala Anda menjadikan tolak ukur kesuksesan Anda adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua Anda, di sana Anda sukses dunia dan akhirat. Tatkala ia ridha, maka ridha Allah akan turun kepada kita dalam hidup kita. Tatkala dia suka, tatkala dia senang, kesenangan Allah akan meliputi Anda di dunia ini, dan sudah barang tentu di akhirat orang tua akan menjadi jalan Anda menuju jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah. Anta Rabbi dzul jalali wal ikram.